Kita lanjutkan mengenai penjelasan kita yang sebentar tadi. Di mana dapat ini lembu kuning? Kan itu soalnya tadi. Sebab Nabi Musa dengan perintah Tuhan mengatakan, kalau kalian ingin tahu siapa pembunuh dari orang kaya itu, sembelih dulu lembu kuning. Yang lembu kuning yang tidak ada cacat, yang tidak pernah dibawa ke sawah, yang tidak pernah dibawa menarik kereta, yang tak pernah dicucu hidungnya, ya, lembu bebas begitu, lembu hutan begitu. Di mana lembu ini diperoleh? Ini kaji saya tadi, keterusannya. Tadi sudah saya katakan bahwa di tepi sebuah hutan, ya, bukan pula desa. Kalau desa itu kampung sudah itu. Tidak, rumah gubuk, ya. Tinggal di situ satu orang tua mempunyai seorang anak yang di sekitar umur 14 tahun, kira-kira begitu, ya. Kira-kira, ya. Anak ini yang mencari kayu ke hutan dijual, maka duitnya diserahkan sama ibu. Begitulah tiap hari berjalan, tiap hari berjalan. Pada suatu hari teringatlah oleh si ibu. Ya. Sudah lama lupa soal ini, ya, tapi rupanya lama-lama teringat. Kasihan lihat anak. Si ibu selalu mendoa ke Tuhan. Berilah kami jalan, oh Tuhan. Jangan anakku begini penderitaannya. Memang rupanya diuji dulu, ya. Orang yang akan mendapat rahmat itu dapat ujian dulu. Beberapa tahun di belakang baru si ibu teringat. Terkejut dia waktu teringat kembali soal itu. Dipanggilnya anaknya. Nak, mari sini, nak. Baru ibu teringat, nak. Apa, Bu? Dulu sewaktu ayah kau masih hidup, nak. Ayahmu membeli seekor anak lembu, yang ibu lembu ini sudah mati. Ibu lembu, mak lembu ini sudah mati. Jadi anak lembu yang lahir ini tak ada harapan lagi untuk hidup. Jadi oleh yang mempunyanya dijuallah murah-murahan begitu. Daripada mati tak tentu, murah-murahan saja dijual. Jadi ayahmu membeli, dia gendonglah anak lembu ini. Dibawanya pulang. Ya, iya, Bu. Iya. Begitulah ayah kau entah bagaimana ditumbuknya lah itu rumput itu ditumbuknya, ya, dicampurnya sama air, dibaginya lah makan anak lembu ini. Jadi tidak melalui susu ibu, enggak. Bukan melalui susu mak lembu. Mak lembu sudah mati. Akhirnya tatkala lembu ini sudah pandai bergerak berjalan, dilepaskanlah oleh ayah kau dulu ke hutan di belakang rumah kita ini. Ya, kadang-kadang anak lembu ini datang, dimanja-manjakan oleh ayah, ibu juga. Tapi, nak, beberapa tahun di belakang, lembu itu menghilang. Tidak tahu ibu lagi, itulah di hutan sanalah lembu itu. Entah bagaimana nasib lembu itu, ibu pun tak tahu. Apakah lembu itu masih hidup atau bagaimana?
Oh iya, Bu. Coba kau cari lembu tikutan. Itu lembu kita itu. Macam mana Bu menandai lembu itu? Kuning warnanya. Waktu itu kuning warnanya. Lembu kuning ya. Ini kan ada hubungannya dengan ayat tadi. Ya, safra'un launuha. Apa gila nak cari? Untung-untung kau jumpai lembu itu. Ya, ibu sendiri tidak tahu nak apakah lembu itu masih hidup atau tidak. Kalau sudah dapat nak bawa pulang, Allah, tentu sudah besar itu. Lembu itu sudah besar sekarang. Jual, dan kalau dijual tentu agak baik uang kita sedikit. Di waktu itu buka-buka kedai kecil kita nak. Tidak begini susah kau lagi. Baiklah Bu, kalau ibu izinkan. Tapi Bu, kalau saya ke hutan agak lama lah saya di hutan mencarinya. Ya enggak apa nak, jangan pikirkan ibu. Carilah nak, dapat kaunya nanti itu kalau dia masih hidup. Pergilah anak muda ni ke hutan. Ya. Jauh juga ke tengah hutan, jauh juga ke tengah hutan. Kemana lah lembu ni mau dicari? Tapi perintah ibu mengatakan, ia ditempuh terus. Hari pertama tidak jumpa. Sambil itu kayu dikumpulkan juga. Pulang. Cemana nak? Belum jumpa Bu. Sudahlah. Hari kedua begitu. Hari ketiga begitu. Hari keempat begitu. Begitu beruntun ya. Memang diuji Allah rupanya. Satu waktu agak jauh lah dia ke tengah hutan. Ini nampaknya kalau tak jauh ke tengah hutan tak jumpa nampaknya. Betul lah. Majulah jauh ke tengah hutan. Jumpanya lah seekor lembu kuning. Persis seperti apa yang diwahyukan Allah di ayat yang kita baca tadi. Kuning, bersih. Tidak ada cacat. Senang hati melihat. Dari jauh dia tengok tengah minum di satu kolam. Di tengah-tengah hutan. Air tergenang ada kolam di situ. Yang tidak begitu besar. Itu lembu tengah minum. Waktu itu bersujudlah anak muda ini. Seolah-olah dia bercakap dengan ibunya. Ya Allah, Tuhanku, kiranya kurnia engkau baik untuk saya. Bu, macam orang bercakap sama ibu. Bu, lembunya sudah jumpa Bu. Nanti saya bawa pulang Bu. Bercakap sendiri ya, saking gembiranya begitu. Lembu hutan lah ya, lembu hutan, lembu jalang ini. Menengok anak muda ini mendekat, wah, si lembu pun dimerengkannya kepalanya. Karena ada lembu jalang yang mau bertempur itu. Tanduk cukup bagus tapi cukup tajam. Ditundukkannya kepalanya begitu mau menyorong anak muda ini. Ekornya sudah naik ke atas. Garang ya. Menengok itu terkejut si anak mudanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Seolah-olah bercakap dia, wahai lembu yang cantik. Saya bukan mau menyiksa kau. Saya tidak menganiaya kau. Saya mendapat perintah. Kalau benarlah engkau wahai lembu, lembu yang dilepas oleh ayah saya dahulu. Kalau benarlah engkau wahai lembu, lembu yang disuruh cari oleh ibuku. Jangan engkau menantang saya. Pergilah engkau. Saya tidak mengganggu. Saya mencari lembu yang ibu saya memerintah mencarinya. Aneh ya. Mendengar irama dari suara anak muda ini. Lembu itu diturunkannya ekornya. Ya, bagus kembali kepala, tidak macam mau menanduk. Mendekat kepada anak muda ini, menjilat-jilat tangan anak ini. Ya Allah, kalau Tuhan mau memberikan kurnianya ya. Ini ya, bakti seorang anak. Memang lama baru berhasil. Ada ujian yang ditempuh, tapi ini sudah. Waktu itu dipegang-peganglah kepala lembu ini oleh anak muda ini. Sambil dipeluk dan dicium. Wahai lembu, saya tidak paksa kau mengikut saya pulang. Dan saya tidak tahu bagaimana cara membawa kau pulang. Yang biasanya dicucuk hidungmu, diikat dengan tali, ditarik baru mengikut. Saya tidak mau melakukan macam itu. Saya tidak mau menyiksa engkau, wahai lembu. Lembu ayah yang ditinggalkan ayahku. Saya mau pulang, ikutlah saya.
Bukan mainnya. Melangkah anak muda, si lembu mengikut saja di belakang. Ikut. Kemana langkah anak muda? Ke situ langkah lembu. Lembu kuning ya, safra'un launuh, faqi'un launuha. Tidak ada cacat, cantik. Sampailah ke rumah. Apa kata anak muda ini? Wahai lembu kuning, tunggulah sebentar. Saya panggil ibu dulu. Masuk. Jumpa sama ibu. Cemana nak? Sudah jumpa lembunya bu. Sudah ngikut saja. Tadinya mau diterkamnya saya. Berkat ibu, saya katakan bahasa, wahai lembu, saya datang bukan mau menyiksa. Saya diperintah ibu manggil engkau. Lembu itu sudah ngikut bu. Di mana? Di luar. Keluarlah ibunya. Ibunya pun terkejut ya. Didatanginya lembu itu. Dijilat-jilat oleh lembu ini tangan si ibu. Ya, hebat ya. Lembu pun kadang-kadang kalau karena Allah juga mempunyai kasih sayang ya. Belum lagi saya memisalkan yang lain lah. Kalau saya memisalkan seekor anjing lebih parah lagi nanti. Marah orang sama saya nanti. Cobalah pelihara anjing itu dari kecil. Bagus-bagus dipelihara. Disayangi. Besar dia. Dibelanya tuannya ya. Awak tidur. Dikawalnya itu. Dipanggil dia datang. Disuruh dia pergi. Patuh. Jadi kalau adalah anak-anak yang sudah dipelihara. Tidak patuh kepada ibu bapa, tidak berbakti. Akan lebih parah dari lembu dan anjing tadi. Akan sudah kasar main saya ini. Inilah yang tak sedapnya kadang-kadang. Kadang-kadang telanjur juga saya. Tapi bagaimana lah ya. Tak dibilang macam ini nanti tak mau mengerti. Dipegang-peganglah oleh si ibu lembu ini. Besoknya apa kata sana? Bu, mau kita apakan lembu ini? Nah. Kalau untuk disembelih dimakan, Buya tidak rela. Lebih bagus jual sajalah. Pergi jual. Ya bu, saya tidak tahu ini berapa mau dijual lembu kita ini. Tidak usahlah berharga, kita bukan pedagang. Terserah saja kepada orang yang mau membeli, berapa dia mau membelinya. Waduh, lillahnya lah orang macam ini ya. Jadi bu, kalau ada orang yang mau membeli, apa saya bilang? Katakan. Kalau orang mengatakan, nak mau dijual lembu, iya bilang. Berapa harganya? Bilang saja sama orang itu. Terserah saja sama tuan. Berapa tuan mau membayarnya? Masya Allah ya. Hebat. Baiklah bu. Sabarlah bu. Ya. Besoknya pergilah anak muda ini. Lembu tetap mengikut saja di belakang. Patuh saja mengikut di belakangnya. Nah ini kekuasaan Tuhan. Latar belakang ya daripada ayat ini. Turun Jibril di tengah jalan. Menyerupa sebagai saudagar. Waktu Jibril sampai ke tempat dari jauh, Jibril sudah bersiap-siap menunggu. Anak muda ini mengiring jalan, lembu mengiring di belakang, di stop sama Jibril. Yang waktu itu sudah menjelma sebagai manusia. Ya, saudagar lah ya. Gitu. Apa kata Jibril? Nah, ya Pak. Saya tengok lembu kau ini cantik kali. Betul. Kemana mau dibawa? Ibu saya menyuruh supaya lembu ini dijual. Oh mau kau jual lembu ini nak? Iya. Berapa harganya? Ibu saya berpesan. Ini pakai nama ibu semua ya. Ibu saya berpesan. Terserah saja kepada bapak berapa bapak mau membayar. Waktu itu dipegang oleh Jibril kepala anak itu. Nah, sebenarnya engkau tidak mengenal siapa saya. Mau mengikut pesan saya? Apa itu? Walaupun begitu, jangan tanya siapa saya. Ibu engkau nanti tahu siapa saya. Katakanlah kepada ibumu, seorang yang datang sebagai utusan Allah, mengatakan, jangan jual lembu ini, kecuali emas seberat badannya. Si anak muda menjawab,
Baiklah Pak, saya pulang dulu memberitahukan ini, meminta izin kepada ibu saya. Waktu si anak muda berangkat, diiringi oleh lembu kuning tadi, Jibril pun menghilang. Sampailah dia balik ke rumah. Si ibu terkejut. Ya nak, kenapa pulang? Ada apa ini soalnya mangka kau pulang nak? Oh begini bu. Tapi sebelum saya mengatakan duduk persoalannya bu, saya kepingin tahu. Ayah, kira-kira siapa orangnya itu? Yang mau mengetahui sifat ayahnya lah. Nah, ayah kau adalah seorang yang taat. Yang senantiasa tidak lupa menyembah Allah. Dan selalu pergi ke kota. Menjumpai seorang Rasul Allah. Nabi Musa. Jujur ayah kau bukan main. Tidak pernah berdusta. Tidak pernah marah sama ibu. Memang ada kadang-kadang ibu buat salah, tapi dengan senyum dinasihatinya. Dan kau nak tidak pernah dipukulnya. Disayanginya kau. Dan selalu kau dilatihnya. Supaya sama-sama menyembah Allah. Masa kau tidak ingat nak? Ingat bu, ingat yang itu. Tapi saya tidak seluruhnya tahu. Itu ayah kau. Ini yang jadi soal mengapa kau pulang. Tak laku. Tak ada orang yang mau membeli. Bukan begitu bu. Tadi di tengah jalan. Ada seorang saudagar laki-laki. Cantik laki-laki itu. Cuma dia mengatakan. Nah apa lembu mau dijual. Begitu katanya bu. Apa kata kau? Saya bilang, ibu saya berpesan. Terserah saja kepada yang mau membeli berapa harganya. Jadi ini saya serahkan saja sama bapak berapa mau dibeli. Nah, jadi apa kata orang tuh? Mengejutkan bu, dibilangkannya, jangan jual harga lembu kau ini. Kecuali emas seberat badannya. Mana berani bu saya menjual macam itu. Terkejut ibunya ya. Jadi setelah itu apa lagi? Waktu itu bu, saya bilang kepada bapak tadi itu, saya nggak berani pak merubah apa yang diperintahkan oleh ibu. Pergilah kau kepada ibu kau, katakan, bahasa yang mengatakan ini adalah utusan Allah. Sudah, jangan tanya lagi, pergilah. Baiklah. Nah bu itu bu katanya. Jadi saya datang sama ibu, bagaimana bu? Apa? Utusan Allah? Iya bu. Oh terbayanglah sama dia kembali. Satu waktu dia bermimpi. Memang ya, mimpi orang yang saleh. Kalau mimpi terhadap nabi-nabi, itu fungsinya wahyu. Tapi mimpi terhadap orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat, itu namanya ilham. Si ibu teringat, nah ibu bermimpi. Rasanya ayahmu datang. Apa kata ayahmu? Nanti akan datang pemberitahuan kepada anak kita. Yang datang itu adalah utusan Allah. Ikutkan apa katanya. Nah, terbayang kembali ingat dengan mimpi itu. Benar, menjadi kenyataan mimpi itu. Pergilah nak, iyakalah kata orang itu. Kalau orang bertanya berapa harganya, juallah emas seberat badan lembu ini. Baiklah bu, kalau sudah izin ibu, berangkat. Ya, menuju tempat penjualan. Sampai di sini saya stop dulu sebentar ya. Saya stop ini. Kita pindah kepada itu anak muda yang membunuh pamannya. Pindah ke sana kita dulu. Sudah dicoba mencari lembu ini di kota tempat tinggal dari anak muda pembunuh paman, tidak jumpa. Akhirnya bupakatlah beberapa orang. Lebih bagus
kita utus satu orang mencari lembu yang semacam ini. Bagaimana? Dihadapkanlah ini, beberapa orang terkemukalah menghadapkan persoalan ini kepada anak muda pembunuh paman ini. Macam mana? Ya boleh saja. Ya bisa, tapi ini biaya orang ini bagaimana? Saya tanggung sama sekali. Jadi kira-kira kalau jumpa lembu ini, berapa? Sampai angka berapa ini? Inilah perkara sombong nih juga lah. Apa kata anak muda nih? Melagak. Bilangkan kepada orang suruhan itu. Kalau jumpa lembu kuning yang macam ini, katakan kepada penjualnya, berapa saja katanya, tidak akan saya tawar. Bawa kemari lembu itu. Sudah dibawa nanti, dia tak usah bertawar. Bilang saja sama dia, mari ikut, berapa saja harga lembu ini saya bayar. Bilang. Inilah sombong nih juga ya. Memang orang sombong kena. Bagaimanapun orang sombong kena. Waktu itu tidak. Tapi nanti, apabila dia tidak juga mau sadar, kena. Banyak orang yang sombong ya. Lewat. Saya ingin juga menceritakan satu riwayat manusia sombong. Tapi tidak ini. Nanti sekali lagi. Ini saya selesaikan dulu. Yang satu ini saya selesaikan dulu. Ya. Iyalah, diutuslah. Itu yang dimaksud dengan ayat wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir tidak terlaksana. Cari, si utusan pergi kemana-mana. Sampailah ke pasar binatang tempat menjual ternak. Sampai ke situ, tengok sana, tengok sini, tak juga jumpa. Tahu-tahu tengah mereka melihat-lihat macam itu, masuklah anak muda taat tadi dengan lembu kuningnya. Nampak itu terkejut orang itu. Dia ada 2-3 orang di situ. Wah, hebat ini. Sudah pasti ini lembunya ini. Orang lain, pedagang-pedagang lain melihat itu datang. Nak, mau dijual lembu ini? Iya. Mau dijual lembu ini? Iya. Takut. Pindah ke orang lain. Utusan ini yang mencari lembu kuning mengatakan, nak, jangan jual kepada orang lain. Jual sama kami. Kami tidak tawar. Perkara harga kami tidak tawar. Kami tak akan tanya berapa harganya. Berapa kata kau, kami bayar. Memang kalau punya bos sombong, anak buahnya pun ikut sombong kadang-kadang. Begitu kadang-kadang. Biasa itu. Ya, macam Fir'aun. Fir'aun kan gitu ya. Bukan main sombong Fir'aun. Yang menjaga pintu rumah Fir'aun pun sombong. Sombong tak tentu pula. Ini Fir'aun yang macam ini. Tukang sapu itu pun sudah macam lagak-lagak Fir'aun pula dia. Memang begitu rupanya ya. Sudahlah, lantaknya lah, tak usah kita campuri soal itu ya. Itu bukan soal kita itu. Nah, balik kita ke soal kita tadi. Nah, perkara harga tidak bicara. Tidak usah tawarkan ke orang lain, ikut kami. Baiklah Pak, tapi Bapak sudah tahu berapa harga dari lembu ini. Tidak usah bicara, ayo ikut kami. Oh, bukan main. Iyalah, ikut. Sampailah ke negerinya, dipanggillah Nabi Musa. Musa, apa betulkah ini lembu yang dicari? Musa mengatakan, betul. Inilah lembunya. Ini lembunya. Nah, waktu itu, bayarlah. Baru nanti kita buktikan siapa pembunuh. Apa kata anak muda yang membunuh mamaknya ini? Tidak usah khawatir. Perkara dibayar, saya tidak peduli. Tapi buktikan dulu. Apa jawab Musa? Jadi, kita sembelih dulu. Iya. Harga kapan? Nanti. Waktu itu apa kata Nabi Musa kepada anak muda yang saleh yang punya lembu? Nah, kau mengenal siapa saya? Saya mengenal wajah tidak. Tapi teringat saya pesan ibu saya. Bahasa ayah saya dulu sering mengunjungi seorang Rasul Allah. Apa jawab Musa? Nah, sayalah itu. Wah, tak ada.
Kalau begitu, ya Rasulullah, saya serahkan saya ini menurut kebijaksanaan engkau ya Rasulullah. Baik, sabar saja. Kalau nanti anak muda ini tidak mau membayar, saya yang akan menghadapinya. Tidak usah khawatir. Iyalah, di muka orang banyak, disembelihlah lembu ini. Sesudah disembelih lembu ini, dibongkarlah kembali kuburan dari pamannya ini. Oh, anak muda yang membunuh paman ini sudah pucat-pucat mukanya. Memang orang salah ini membayang di wajahnya ya. Rasa takut timbul. Terbukalah rahasia. Tapi digagah-gagahkan juga. Memang ya, orang yang digagah-gagahkan dengan orang yang memang gagah lain bentuknya ya. Karena ada orang yang kalau mula-mula dia buruk, tapi dicoba dibedai, disisir, pakailah selop baru. Lenggangnya ini lenggang dibikin-bikin ini. Orang yang mengerti tahu ini lenggang dibikin-bikin ini. Lain lenggangnya ya. Macam lenggang itik nampaknya. Tapi orang yang memang cantik, memang lenggangnya cantik, tidak dibikin-bikinnya itu. Melangkah wajar tapi merayu. Beginilah maunya. Jangan mengada-ngada lah. Ya. Pucat anak muda ni tapi digagahkan juga. Dibongkar. Tinggallah tengkorak. Diangkat ke atas. Lembu yang sudah disembelih. Riwayat mengatakan diambillah lidah lembu ini. Tatkala lidah lembu ini diambil, ya, sebelum akan dilecut, mau dipukulkan. Itu yang dimaksud nanti oleh ayat yang berikutnya. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Ini penutup ayat. Ya, ayat yang ke-73. Diambillah sebahagian, kata riwayat, lidah lembu diambil, waktu akan dipukul. Mau akan dipukul. Pada waktu itu Nabi Musa mengatakan, nak muda, kepada ini pembunuh paman, hari ini sebelum saya pukul, harus kau bayar harga lembu ini. Kalau ternyata nanti tidak menjadi kenyataan, siapa pembunuh pamanmu? Saya yang akan mengembalikan seluruh hartamu. Itu jaminan saya. Ya. Waktu itu dipukullah. Tatkala dipukul, apa kata tengkorak ini? Berbicara tengkorak ini menerangkan bagaimana anak kemenakan yang membunuh dia. Tekniknya, caranya. Mendengar itu gila anak muda ini. Dalam gilanya itulah dia mengatakan, betul, saya membunuh paman saya. Betul, saya membunuh paman saya. Diceritakannya seluruhnya, begini caranya. Terbuka rahasia itu. Nah, ini kekuasaan Allah. Dan anak muda mendapat seluruh hartanya. Menjadi jutawan dan dermawan di waktu itu. Ya, sudah singkat kali waktu kita ya. Nantilah kapan-kapan lagi kita sambung ya. Mudah-mudahan ya kita ketemu juga lain kali. Yang ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.